yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dalam rangka saya ingin berbagi. Di sini maksud saya bukan ingin mengajari ya Bapak dan Ibu, tapi untuk kita berbagi tentang materi modul 1.4 yaitu budaya positif yang sudah saya pelajari pada program Guru Penggerak Angkatan 6. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tersebut, marilah bersama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibu-ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya tentang penerapan budaya positif. Selamat datang untuk para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Adapun konsep utama modul budaya positif yang ingin saya sampaikan di sini ada 7 poinnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Maaf Bapak dan Ibu. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuhnya, segitiga restitusi. Nah, marilah kita masuk kepada bagian pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya, pembelajaran dengan paradigma baru ini kita mengembangkan sistem atau prinsip pembelajaran yang berpihak kepada siswa, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada saat ini. Tentunya kodrat alam artinya pembelajaran yang berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar. Sedangkan kodrat zaman artinya kita mengikuti proses pembelajaran saat ini, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita dulu tentunya belajar kan tidak menggunakan HP, cukup hanya menggunakan buku paket. Nah, kalau sekarang siswa itu diberi kebebasan, boleh belajar menggunakan buku paket, boleh melihat materi dari video pembelajaran atau dari Google, ya itu termasuk dalam kodrat zaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, artinya yang sering kita lihat di sini, orang yang menerapkan disiplin itu adalah termasuk seorang yang patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya, tentu sering. Karena apa? Misalnya kita biasanya datang mungkin pas jam ngajar, kalau guru ya misalnya. Nah, tentunya kalau di sini kalau kita diharuskan datang sebelum jam mengajar, artinya misalnya jam 7 kita sudah harus berada di sekolah, itu juga menyebabkan berarti ketidaknyamanan. Atau dengan siswa juga seperti itu ya. Kata disiplin itu sering menyebabkan ketidaknyamanan pada seseorang. Nah, selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, artinya di sini tugas kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu diharapkan bisa
mengajarkan atau menuntut siswa untuk menerapkan budaya positif atau disiplin positif itu bukan karena siswa itu diancam atau dihukuman, tapi kita berusaha supaya siswa itu menerapkan disiplin dari hatinya, artinya motivasi intrinsik, ya bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik tadi karena dia takut peraturan seperti ini, takut dihukum kalau tidak mengikuti peraturan. Ya itu maksudnya Bapak dan Ibu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, artinya kita di sini berusaha untuk menciptakan budaya positif itu. Siswa kita ajak atau kita tuntut supaya menerapkan disiplin ini memang benar-benar berasal dari dirinya sendiri, ya bukan karena paksaan, bukan karena adanya hukuman. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup ini ya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini tentunya seorang siswa itu membutuhkan kasih sayang. Kalau di rumah berarti mereka butuh kasih sayang dari orang tua. Ya, kalau di sekolah tentunya kasih sayang dari teman, dari guru. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan ini kita sering melihat di dalam kelas ada seorang siswa yang menganggap dirinya mampu atau merasa mampu dalam proses pembelajaran. Nah, dia ingin diakui kalau dia mampu atau bisa dalam proses pembelajaran. Nah, itulah yang dikatakan dengan kebutuhan penguasaan. Nah, kalau yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kita sering juga melihat siswa, mungkin karena kita guru sering memberikan metode pembelajaran itu saja atau monoton. Nah, kita sering memberikan tugas dari LKS dan LKS misal ya. Nah, tentunya ini menyebabkan siswa bosan. Nah, tentunya siswa pasti ingin kebebasan. Nah, makanya ada siswa yang tidak membuat tugas, mungkin karena bosan tadi, atau bisa juga saat dari rumah siswa diberikan bekal oleh orang tuanya, bekalnya itu saja setiap hari tidak ada perubahan. Nah, tentunya siswa ini juga butuh kebebasan. Tentunya akhirnya bekalnya tidak dimakan, beli jajanan di luar. Nah, itu artinya siswa tersebut membutuhkan kebutuhan kebebasan. Selanjutnya yang terakhir bagian 5 ada kebutuhan kesenangan. Kita juga sering melihat siswa di dalam kelas ada yang suka melucu atau jahil mengganggu kawannya. Nah, itu sebenarnya yang dia butuhkan adalah kebutuhan kesenangan. Karena dia senang jahil dengan kawannya, melucu, ya itu namanya kebutuhan kesenangan yang harus siswa penuhi. Nah, jadi kita harus sebagai seorang guru harus memahami 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia itu sendiri. Oke. Selanjutnya ya Bapak dan Ibu, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 ya Bapak dan Ibu, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi, murid menjalankan atau melakukan disiplin itu hanya karena takut dihukum. Misalnya datang terlambat, oh nanti saya dihukum, ya. Nah, bukan karena dari hatinya. Nah, jadi ini salah satu ya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, berarti bukan
inilah yang merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi kita sebagai guru berusaha supaya siswa itu memiliki kesadaran diri lah untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, bukan karena ada hukuman, bukan juga karena ada penghargaan, tapi benar-benar berasal dari hati siswa itu sendiri. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu ada dua, dengan kita memberikan hukuman dan dengan kita memberikan penghargaan. Inilah yang dikatakan dengan konsep disiplin identitas gagal. Hukuman tentunya sesuatu yang menyakitkan akan terjadi, ya, karena siswa dihukum, misalnya kalau dijemur di lapangan, ya, tentunya hal yang menyakitkan bagi siswa akan terjadi. Tidak nyaman untuk murid, ya, tentunya hukuman ini tidak nyaman untuk murid. Yang ketiganya, murid takut. Nah, takut dihukum, kalau terlambat nanti saya dihukum. Dan hukuman ini juga sifatnya memaksa. Ya, selanjutnya murid suka menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya murid lebih suka berbohong. Daripada saya dihukum, mending saya ini aja ya, tidak menyampaikan yang sejujurnya. Yang terakhirnya murid menjadi merasa rendah diri karena dihukum tadi, mereka mungkin merasa rendah diri akhirnya ya. Nah, selanjutnya untuk penghargaan ini juga menyebabkan kegagalan. Tentunya dengan memberikan penghargaan itu menjadi tidak efektif, ya, karena hanya mengharapkan penghargaan disiplin tadi dilakukan, tentunya tidak efektif. Nah, yang keduanya merusak hubungan karena ada yang mendapat hadiah, ada yang tidak, tentunya merusak hubungan. Artinya ada yang mungkin tidak senang atau iri siapa yang mendapat penghargaan tadi, ya. Nah, selanjutnya yang ketiganya mengurangi ketepatan, artinya pemberian penghargaan tadi itu merupakan cara yang tidak tepat untuk menerapkan disiplin positif. Dan yang keempat, menurunkan kualitas. Nah, artinya di sini siswa menerapkan disiplin itu hanya karena ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, tentunya kualitasnya semakin menurun, ya. Nah, selanjutnya yang kelimanya, mematikan kreativitas. Jadi siswa yang mempunyai kreativitas, kalau tidak diberi penghargaan, tentunya dia tidak akan aktif untuk berkreativitas, ya. Nah, tentunya itu tidak kita harapkan, ya. Kita inginnya siswa itu selalu berkreativitas walaupun tidak diberikan penghargaan. Oke, selanjutnya, nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi yang gagal, ya Bapak dan Ibu, ada dua, dengan memberi hukuman dan memberi penghargaan, itu dikatakan gagal. Kalau kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, itu termasuk disiplin konsep disiplin yang sukses. Nah, karena di sini konsekuensi itu sifatnya netral, ya, netral. Artinya kita tidak memilih atau memilah misalnya yang salah, yang benar, yang jelas. Kalau melakukan sesuatu kesalahan itu ada konsekuensinya, ya, bukan dalam bentuk hukuman. Nah, misalnya di sini untuk konsekuensi penguatan dalam jangka pendek, artinya kalau siswa melanggar pada saat itulah kita langsung kasih konsekuensinya apa. Misalnya kalau yang tidak membuat tugas, apa konsekuensinya, ya harus kita berikan konsekuensi atau tidak lanjut pada saat itu juga. Itu artinya, ya. Yang keduanya, memerlukan monitoring guru, artinya guru harus memonitoring siswa yang kita beri konsekuensi tadi, ya, bukan hanya guru memberikan tugas tapi kita tidak memonitoringnya, tapi guru juga harus memonitoring siswa tersebut. Nah, yang ketiganya, murid menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi tadi, murid lebih menghargai atau menghormati peraturan yang ada. Selanjutnya, yang keempat, mendorong kepatuhan. Nah, dengan adanya konsekuensi yang diberikan juga mendorong kepatuhan seorang murid atau siswa, ya. Nah, dan yang kelimanya, murid belajar taat peraturan. Jadi perlahan-lahan karena sering dikasih konsekuensi tadi apapun, nah perlahan-lahan tentunya murid tersebut akan menjadi taat terhadap peraturan. Nah, yang keduanya ada restitusi. Restitusi ini artinya sama dengan siswa itu diberikan untuk mencari solusi sendiri. Misalnya kesalahan apa yang dia lakukan, dia harus bisa mencari solusinya. Artinya harus
bertanggung jawab. Yang ketiganya, murid belajar memecahkan masalah karena dia dituntut untuk mencari solusi tadi. Ya, akhirnya seorang murid itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat, murid bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, dengan adanya restitusi tadi. Dan yang kelimanya, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas kalau kita sebelumnya sering membuat yaitu kesepakatan ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau sekarang itu lebih kepada keyakinan kelas. Nanti akan saya paparkan sedikit tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menemukan disiplin positif pada murid. Nah, pendekatan restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu sendiri yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang keduanya, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, itu restitusi ya Bapak dan Ibu. Nah, yang keempatnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelimanya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang terakhirnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan supaya kita lebih memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contoh kasusnya misalnya siswa tidak mengerjakan PR. Ya, nah untuk hukuman, kalau siswa tidak mengerjakan PR, lari mengelilingi lapangan 2 kali, itu namanya hukuman ya Bapak dan Ibu. Nah, terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, itu merupakan bentuk hukuman. Tentunya tidak tepat ya kalau kita berikan kepada siswa. Yang ketiganya, membersihkan WC sekolah. Nah, itu berupa bentuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi, kalau siswa tidak mengerjakan PR, mereka akan kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakannya. Artinya pada saat jam istirahat mereka harus menyelesaikan PR yang belum dikerjakan tadi. Ya, nah itu merupakan bentuk konsekuensi. Tentunya dari konsekuensi ini sudah mereka ketahui sebelumnya, karena kita sebelum awal tahun ajaran baru kan sudah membuat kesepakatan kelas tadi atau keyakinan kelas kalau hukuman ini sifatnya mendadak. Ya, tiba-tiba misalnya siswa datang karena tidak membuat PR tadi, kita langsung silakan berdiri ke depan. Ya, itu bentuk hukuman. Kalau konsekuensi ini siswa sudah tahu, oh saya nggak buat PR, jadi saya harus mengerjakan pada jam istirahat. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, yang selanjutnya bisa juga mengurangi poin nilai tugas karena tidak tepat waktu mengerjakan tugasnya tadi. Nah, itu konsekuensi ya bentuknya. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan tentang keyakinan kelas. Apa kira-kira keyakinan kelas kalau siswa tidak membuat tugas? Nah, tentunya siswa bisa menjawab. Nah, tentunya misalnya nilai saya dikurangi Bu. Kan mereka sudah tahu keyakinan kelas di awal kalau tidak membuat PR apa. Nah, selanjutnya guru menanyakan apa yang bisa murid lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu sedikit pemaparan tentang poin kelima ini Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ada video pemaparan tentang posisi kontrol tadi ya Bapak dan Ibu. Ini bisa kita simak salah satu contohnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang didik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh ayat dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu
dan melihat dari mana letak posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi membentuk biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengguyur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi membentuk adalah murid cenderung akan melompat, bahkan berupa dendam. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan mengenal dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya ulang bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biar bicara kencang tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Bukan saya bisa akses kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari diri kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga dengan waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja.
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung lemah. Bu, Sampai Karen, maaf Bu, saya terlambat. ya sekolah maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang ada yang lain ya? Maaf Bu, saya lupa tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu diperlihatkan? Nama diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini kondisi saling rekaman tersebut? Iya Bu, saya yakinnya. Apakah kalian bersedia memberi masa perkembangan data ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memberi masa perkembangan data ini? Saya akan coba untuk tinggal panggilan awal saya Bu. Baik, kalau kalian mau berkenalan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Aima. Ada lagi selain kalian? Selain Aima, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu kalian. Kira-kira akan biasa alarm kapan kalian? Setelah sholat, akan juga saya lakukan. Baik, jadi kalian akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya? Agar tidak kurang bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik ya, terima kasih untuk desa kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas 9. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Berarti itu tadi ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Yang pertama ada sebagai penghukum, tentunya Bapak dan Ibu semua sudah melihat ya bagaimana posisi seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, terakhir tadi manajer. Nah, di sini kalau kita lihat tentunya yang paling bagus untuk kita terapkan di sekolah adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, penerapan 5 posisi kontrol ini, misalnya contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, misalnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu termasuk posisi seorang penghukum. Pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, itu posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu posisi teman ya. Nah, yang keempatnya memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang kelima, posisi sebagai seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kita sebagai guru tentunya lebih baik untuk penerapan di sini sebagai posisi seorang manajer ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebelum kita menjawab itu, kita jawab dulu pertanyaan tematik dua pertanyaan tematik berikut ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, tentunya untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk melindungi diri, berarti untuk menjaga keselamatan ya. Nah, kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kesehatan kita ya. Nah, supaya jangan terjadi COVID virus. Nah, di sini artinya pertanyaan pertama dan kedua tentunya untuk menjaga keselamatan dan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, di sini pertanyaannya mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau sudah diterapkan peraturan untuk memakai helm dan untuk selalu menggunakan masker, ya kalau hanya peraturan, tentu kita memakainya saat ada
adalah untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, jadi itu intinya ya Bapak dan Ibu, mengapa tidak kesepakatan kelas, mengapa harus menjadi keyakinan. Artinya di sini diharapkan memang benar-benar dari hati kita, menjadi keyakinan kita, bukan hanya karena ada peraturan. Selanjutnya, nah kegiatan untuk membuat keyakinan kelas, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas di awal semester ganjil kemarin ya Bapak dan Ibu. Di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama kita berdiskusi dulu tentang peraturan, artinya peraturan kelas tadi sudah dibuat bersama-sama dengan murid, sudah ditulis di papan tulis, baru kita rumuskan bersama peraturan tadi menjadi keyakinan kelas. Dan yang terakhirnya menempelkan keyakinan kelas, artinya semua siswa itu wajib untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama tadi. Nah selanjutnya inilah hasil dari keyakinan kelas, yaitu kelas 9D 99 Kota Jambi. Ada 9 poin keyakinan kelasnya. Nah selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga berupaya pernyataan universal. Yang keempatnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang kelima dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keenamnya semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi semua siswa yang ada di dalam kelas itu harus terlibat, ya bukan salah satu saja, tapi semuanya. Nah selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir ya Bapak dan Ibu, yaitu segitiga restitusi. Di sini ada 3. Yang pertama kita harus menstabilitaskan identitas terlebih dahulu. Itu nanti ada pertanyaan saat kita menstabilitaskan identitas ya yang dilakukan siswa. Yang pertama setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu. Yang kedua kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, yang pertama ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah itu merupakan bentuk validasi tindakan yang salah. Yang keduanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah selanjutnya yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah untuk lebih memahami tentang segitiga restitusi ini, mari sama-sama kita simak video penjelasannya ya Bapak dan Ibu atau video contohnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang akan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan baik dosen berlandaskan pada ilmu kontrol di desa. Segitiga restitusi adalah sebuah proses belajar yang didapatkan guru atau orang tua pada dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru proses selanjutnya, aspek yang dilakukan oleh guru zaman ini bisa juga penampilan guru yang dapat dan berkembang menjadi seorang dewasa positif yang akhirnya memperkuat teman. Proses dialog yang terlibat yang digambarkan pada tiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ide dan bawaan berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk perkataan yang besar. Kamu memilih untuk lebih parah. Nah, sekarang coba kita lihat. Tindakan kamu yang mengembalikan bos. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan pas atau masih kamu tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi dia ingin untuk bagaimana dan itu sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya mau beli orang lain. Jadi, kami saya beli sih. Jadi, tidak dapat lagi. Kamu yang itu tidak mengambil apa itu tinggal. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling mengerti. Kamu ada juga keyakinan tapi tidak bersama. Ya, saya selalu aktif. Mulai dari sendiri. Saya bisa jadi sahabat. Kira-kira kamu bersedia untuk ini sama ini? Sedia, Pak. Kalau kamu bersedia untuk ini, kamu bersedia untuk ini. Ya, besok pagi. Iya, untuk kamu bagaimana rasanya menjadi positif? Ya, jangan lupa. Bagus, sahabat. Baiklah kalau begitu. Ya, kita bagaimana menjadi saling. Ibu dan Bapak Guru ya Pak, baru saja kita menyelesaikan acara bagaimana seorang guru dalam sesi manajer membina penerapan seni institusi meningkat bahas satu. Pada sisi pertama, misalnya identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari seni tidak dulu berperan menggeser identitas milik dari identitas gagal ke identitas sukses. Guru yang sedang bertindak aktif tidak pantas atau menarik diri saat ini sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak akan sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki kesalahan ini. 5. Apa hasilnya? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip situasi perilaku dan upaya menuju suatu tindakan tertentu. Guru yang telah mengikuti kelompok Indonesia dan konferensi Indonesia menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku ini, mengenali dan aktif menunjukkan mungkin dapat memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Pernyataan atau pertanyaan yang bisa disampaikan dengan nada suara yang yakin atau menunjukkan sehingga dapat menentukan diri pada posisi tersebut. 1. Kamu bisa satu menghindari kegagalan dan dua. Kamu bukan melakukan apa saja pada saat itu. 3. Kamu melakukan dan kamu melakukan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa menjalani sesuatu yang penting tersebut. Kamu menyadarinya. Selanjutnya, kita akan simak sesi bagian untuk menanyakan keyakinan. Teori kelompok mengatakan bahwa pada dasarnya kita komunikasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah validasi dan identitas sukses telah sampai, maka mereka siap memberikan keyakinan yang benar dan tindakan yang salah dan menjalankan riset ini menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat diberikan keyakinan yang aneh. 1. Sebagai keluarga atau jelas apa yang kita yakini. 2. Nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa yang mekanisme hasil kita lakukan. 4. Verifikasi. Dalam gerakan sini, Baiklah, Bapak dan Ibu, itulah penjelasan tentang penerapan pemahaman modul titik 1 tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan. 7 poin tersebut. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya. Nah, untuk sesi ini saya tutup dulu ya, Bapak dan Ibu.